Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita memahami isi Al-Quran, ada satu hal penting yang harus kita ketahui. Kenapa sih ayat itu harus turun? Karena ayat-ayat Al-Quran tidak turun begitu saja. Semuanya turun bertahap selama 23 tahun, menyesuaikan kondisi umat Islam saat itu. Mulai dari pertanyaan sahabat, peristiwa penting, sampai masalah sosial yang butuh solusi langsung dari Allah. Nah, ilmu yang membahas latar belakang turunnya ayat ini disebut asbabun nuzul. Dengan memahami sebab turunnya ayat, kita bisa tahu maksud sebenarnya. Bukan hanya membaca teks secara kaku, tapi dengan ilmu ini, ayat bisa disalahartikan atau diterapkan di luar konteksnya. Bukan hanya Al-Quran yang punya latar belakang, tapi hadis Nabi juga memiliki konteks kemunculan yang kita kenal dengan asbabul wurud. Sebagian hadis diucapkan Nabi karena ada sahabat yang bertanya tentang masalah yang muncul atau ada kejadian yang butuh arahan langsung. Jadi, kalau kita tahu sebabnya, kita bisa memahami hadis itu dengan lebih tepat. Para ulama besar seperti Al-Wahidi, As-Suyuti, dan Ibnu Katsir sudah mengumpulkan riwayat-riwayat sebab turunnya ayat. Jadi, inilah yang menjadi kunci penting dalam tafsir hingga sekarang. Singkatnya, memahami asbabun nuzul dan asbabul wurud bukan sekedar tambahan ilmu, tapi bagian penting agar kita benar-benar mengerti bagaimana wahyu membimbing kehidupan manusia sejak masa Rasulullah sampai saat ini. Asbabun nuzul adalah ilmu yang menjelaskan mengapa ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Setiap ayat hadir mengikuti perjalanan hidup umat Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang turunnya karena pertanyaan, ada yang lahir dari sebuah peristiwa, ada yang menjadi jawaban atas masalah besar dalam masyarakat. Dengan mengetahui latar belakangnya, kita bisa melihat betapa dekatnya wahyu Allah dengan kehidupan manusia. Melalui asbabun nuzul, makna ayat menjadi lebih jelas dan lebih hidup. Kita tidak hanya membaca teks, tetapi juga memahami hikmah, suasana, dan pesan yang ingin disampaikan Allah. Begitu pula dengan hadis yang memiliki konsep asbabul wurud, sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sebuah sabda. Kadang karena pertanyaan sahabat, kadang karena nasihat lembut, dan kadang karena peristiwa yang membutuhkan penjelasan. Keduanya saling melengkapi dalam memahami wahyu. Asbabun nuzul dan asbabul wurud membantu kita menyadari bahwa Al-Quran dan hadis bukan sekedar bacaan, tetapi petunjuk hidup yang turun dengan kasih sayang dan hikmah. Melalui ilmu ini, kita bisa memahami pesan Allah dan Rasul-Nya dengan lebih tepat, lebih bijak, dan lebih menyentuh hati. Perbedaan asbabun nuzul dan asbabul wurud. Namanya mirip ya, tapi sebenarnya beda banget loh teman-teman. Jadi gini, asbabun nuzul itu khusus untuk Al-Quran. Kata nuzul sendiri artinya turun. Kebayang ya, wahyu dari Allah turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, asbabun nuzul menjelaskan apa sih kejadian atau pertanyaan yang bikin ayat itu turun. Misalnya, ada sahabat yang datang bertanya atau ada peristiwa tertentu. Lalu Allah turunkan ayat sebagai jawabannya. Sekarang, beda lagi dengan asbabul wurud. Istilah ini dipakai khusus untuk
untuk hadis. Wurud artinya datang atau diucapkan. Jadi, ini tentang kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sebuah hadis, apa kondisi atau kejadian yang memicunya. Kadang ada sahabat yang lagi bingung, ada yang bertanya, atau ada situasi tertentu. Lalu Nabi menyampaikan sabdanya. Jadi, Al-Quran itu diturunkan, makanya disebut nuzul. Hadis diucapkan, disebut wurud. Mirip kan? Mirip tujuannya, tapi sumber dan prosesnya beda. Karena itu istilahnya juga berbeda-beda, biar kita nggak keliru antara wahyu Allah dan sabda Nabi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian penting dari pembahasan ini, yaitu rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud. Pertama, rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, kita ingin tahu apa sih pengertian dan dasar dari ilmu asbabun nuzul dalam Al-Quran. Yang kedua, apa manfaat mempelajari asbabun nuzul dalam memahami kandungan ayat. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara asbabun nuzul dan asbabul wurud dalam menjelaskan konteks wahyu dan hukum Islam. Selanjutnya, tujuan penulisannya juga ada 3. Tujuan pertama, agar kita paham hakikat dan dasar ilmu asbabun nuzul. Tujuan kedua, menjelaskan manfaat dan fungsinya dalam penafsiran ayat Al-Quran. Dan tujuan ketiga, memahami bagaimana asbabun nuzul dan asbabul wurud saling melengkapi dalam memahami konteks wahyu, baik dari Al-Quran maupun hadis. Lalu, dari pembahasan yang sudah dijelaskan, kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, asbabun nuzul adalah ilmu yang menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat, sehingga kita bisa memahami maksud ayat dengan tepat. Yang kedua, mempelajari asbabun nuzul membuat kita terhindar dari salah tafsir, karena kita tahu konteks dan hikmah turunnya ayat. Dan yang ketiga, dalam hadis juga ada ilmu yang mirip, yaitu asbabul wurud. Ilmu ini membantu kita memahami kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis, sehingga kita bisa menerapkannya secara benar. Jadi intinya, mempelajari asbabun nuzul dan asbabul wurud itu sangat penting. Wahyu Allah dan sabda Nabi turun bukan tanpa alasan, tetapi untuk menjawab persoalan manusia dan membimbing umat di setiap zaman. Sebagai penutup, dari pembahasan ini kita bisa belajar bahwa asbabun nuzul dan asbabul wurud adalah ilmu yang membantu kita melihat keindahan di balik turunnya wahyu. Melalui keduanya, kita memahami bahwa setiap ayat dan setiap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dengan hikmah, dengan tujuan, dan dengan perhatian Allah kepada umatnya. Mengetahui sebab turunnya ayat membuat kita lebih dekat dengan pesan Al-Quran. Kita jadi memahami konteksnya, maknanya, dan bagaimana ayat itu bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kita sekarang. Begitu juga dengan hadis. Dengan memahami asbabul wurud, kita bisa melihat bagaimana Nabi memberikan arahan yang lembut, penuh kasih, dan sesuai kebutuhan umat saat itu. Semoga penjelasan ini membuka pemahaman kita
mendekatkan hati kita pada Al-Quran, dan membuat kita lebih bijak dalam mengambil pelajaran dari wahyu Allah. Terima kasih telah mengikuti pembahasannya. Semoga bermanfaat dan membawa ketenangan bagi hati kita.